Pada akhir abad ke-18, di sebuah kawasan kumuh di Frankfurt, Kekaisaran Romawi Suci, hiduplah seorang pria bernama Mayer Amschel Rothschild. Ia bukan berasal dari keluarga kaya, tetapi memiliki kecerdasan luar biasa dalam bidang keuangan. Mayer bekerja sebagai pedagang koin langka dan menjalin hubungan dengan para bangsawan Eropa. Titik balik hidupnya terjadi ketika ia berhasil mendapatkan kepercayaan dari Pangeran William Ix dari Hesse-Kassel, salah satu orang terkaya di Eropa saat itu. Mayer mulai mengelola kekayaan pangeran dan memperluas jaringan keuangan. Dengan memanfaatkan sistem perbankan modern yang saat itu masih dalam tahap awal, ia membangun strategi unik menempatkan kelima putranya di pusat-pusat keuangan utama Eropa, Frankfurt, London, Paris, Wina, dan Napoli. Dalam waktu singkat, Rothschild menjadi tulang punggung keuangan kerajaan-kerajaan besar. Mereka tidak hanya meminjamkan uang kepada bangsawan, tetapi juga kepada pemerintah, terutama dalam perang-perang besar. Salah satu langkah paling cerdik mereka adalah mendanai pasukan Inggris dalam Perang Napoleon, sebuah keputusan yang akan mengubah takdir keluarga ini selamanya. Di balik layar, Rothschild tidak hanya berperan sebagai bankir, tetapi juga sebagai dalang ekonomi yang mengendalikan utang negara-negara besar. Dengan jaringan informasi yang lebih cepat dibanding pemerintahan manapun, mereka memiliki keuntungan luar biasa dalam perdagangan dan investasi. Pada akhir abad ke-18, keluarga Rothschild bukan hanya sekadar keluarga pedagang atau bankir biasa. Mereka telah menjadi kekuatan finansial yang mampu menundukkan kerajaan dan menentukan arah sejarah dunia. Pada awal abad ke-19, Eropa dilanda perang besar antara Kekaisaran Prancis di bawah Napoleon Bonaparte melawan aliansi kerajaan-kerajaan Eropa, termasuk Inggris. Saat itu, perang bukan hanya soal strategi militer, tetapi juga soal kekuatan finansial. Dan disinilah keluarga Rothschild memainkan peran mereka dengan cara yang cerdik dan tanpa belas kasihan. Nathan Mayer Rothschild, putra Mayer Amschel Rothschild, telah menetap di London dan menjadi pusat dari seluruh operasi keuangan keluarga. Ia memiliki jaringan intelijen yang lebih cepat daripada pemerintah Inggris sendiri. Dengan menggunakan sistem kurir pribadi dan agen rahasia, Nathan mampu mendapatkan informasi lebih cepat dibandingkan siapapun di Eropa. Tahun 1815, pertempuran Waterloo menjadi penentu nasib Eropa. Inggris dan sekutunya bertempur melawan Napoleon. Sementara itu, Nathan Rothschild berada di bursa saham London menunggu hasil pertempuran. Berkat jaringan informasinya, ia menerima kabar kemenangan Inggris beberapa jam lebih cepat dari pemerintah Inggris. Namun, bukannya menyebarkan berita kemenangan, ia justru berpura-pura panik dan mulai menjual obligasi pemerintah Inggris dalam jumlah besar. Para investor lain yang melihat tindakan Nathan mengira Inggris telah kalah. Mereka pun ikut-ikutan menjual aset mereka, menyebabkan harga obligasi Inggris jatuh drastis. Di saat kepanikan melanda pasar, agen-agen Rothschild diam-diam membeli kembali obligasi tersebut dengan harga yang sangat murah. Ketika kabar kemenangan Inggris akhirnya diumumkan secara resmi, harga obligasi kembali melonjak tajam dan Nathan Rothschild meraup keuntungan dalam jumlah yang tak terbayangkan. Dengan satu langkah licik ini, Rothschild bukan hanya menambah kekayaan mereka, tetapi juga memperkuat cengkeraman mereka atas ekonomi Inggris. Mereka kini tidak hanya sekadar pemberi pinjaman, tetapi telah menjadi pemegang kendali atas keuangan negara. Namun, kemenangan ini hanya awal dari sesuatu yang lebih besar. Rothschild tidak hanya ingin kaya, mereka ingin berkuasa. Dan di balik layar, mereka mulai mengendalikan jalannya pemerintahan, bukan hanya di Inggris, tetapi di seluruh Eropa. Setelah sukses memanipulasi pasar keuangan Inggris melalui pertempuran Waterloo, keluarga Rothschild tidak berhenti di sana. Mereka memahami bahwa kekuasaan sejati tidak hanya berasal dari kekayaan, tetapi juga dari kendali atas aliran uang di seluruh dunia. Pada akhir abad ke-18, mereka mulai menerapkan strategi baru, menciptakan sistem perbankan internasional yang memungkinkan mereka mengontrol perekonomian negara-negara besar di Eropa.
menanamkan pengaruh di kerajaan-kerajaan Eropa kelima putra Mayer Amschel Rothschild yang telah ditempatkan di Frankfurt, London, Paris, Wina, dan Napoli, menjalankan rencana besar untuk menaklukkan dunia melalui perbankan. Dengan sistem komunikasi rahasia yang jauh lebih cepat daripada pemerintah manapun, mereka dapat memanfaatkan peristiwa politik dan ekonomi untuk keuntungan mereka. Di Prancis, James Rothschild membangun hubungan dengan penguasa dan elit bisnis, membantu kerajaan dalam pembiayaan setelah Revolusi Prancis. Di Austria, Salomon Rothschild mendekati keluarga Habsburg, memastikan bahwa kekayaan kerajaan bergantung pada jaringan bank Rothschild. Sementara itu, di Italia, Karl Rothschild memainkan peran utama dalam membiayai negara-negara kota dan kerajaan kecil, menciptakan ketergantungan finansial yang semakin besar. Mengendalikan perang dan perdamaian, Rothschild segera menyadari bahwa perang adalah peluang besar bagi mereka. Dengan meminjamkan uang kepada kedua belah pihak dalam konflik, mereka tidak peduli siapa yang menang atau kalah, mereka tetap mendapat keuntungan. Mereka menjadi pemasok dana utama bagi berbagai kerajaan yang bertikai, termasuk Kekaisaran Austria, Prusia, dan bahkan Rusia. Namun, Rothschild tidak hanya membiayai perang, mereka juga terlibat dalam perjanjian damai, memastikan bahwa setelah perang berakhir, negara-negara yang kalah harus berutang kepada mereka untuk membangun kembali perekonomian. Dengan cara ini, mereka tidak hanya bertindak sebagai bankir, tetapi juga sebagai penguasa bayangan yang menentukan arah masa depan Eropa. Awal dari sistem perbankan modern pada akhir abad ke-18, Rothschild telah mengubah perbankan menjadi senjata ekonomi paling mematikan. Mereka menciptakan sistem kredit yang memungkinkan mereka mengendalikan negara tanpa perlu menaklukkannya dengan kekuatan militer. Banyak kerajaan yang harus tunduk pada mereka karena utang yang menggunung. Dengan semakin kuatnya pengaruh mereka, Rothschild mulai merencanakan ekspansi lebih jauh menuju Amerika dan koloni-koloni baru yang sedang berkembang. Apa yang dimulai sebagai keluarga pedagang koin di Frankfurt kini telah menjadi dinasti keuangan yang mampu mengalahkan bangsa dan negara, bukan dengan senjata, tetapi dengan uang. Dengan berakhirnya abad ke-18, Rothschild telah meletakkan dasar bagi dominasi finansial global mereka. Namun, ini hanyalah permulaan. Di abad-abad berikutnya, pengaruh mereka akan semakin luas, menjangkau hampir setiap sudut dunia, dan membentuk sejarah seperti yang kita kenal hari ini.